Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan mengenai analisis hazard K3 di bidang medis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Fadoli dengan akhiran NIM 069. Perkenalkan, nama saya Tova Zatidya Putra dengan akhiran NIM 066. Jadi di sini kita memiliki dua jurnal internasional. Yang pertama yaitu Risk Categorization and Outcome Among Healthcare Workers Exposed to COVID-19. Jadi di kasus dari jurnal ini, yang pertama itu ada tenaga kesehatan di rumah sakit terpapar COVID-19 akibat kontak dengan pasien. Yang kedua itu resiko meningkat pada tenaga medis dengan paparan tinggi. Dan yang ketiga, infeksi terjadi di lingkungan kerja atau non-social. Lalu yang berikutnya ada fakta penting. Yang pertama, tenaga kesehatan termasuk kelompok risiko tinggi. Lalu yang kedua ada paparan berulang meningkatkan kemungkinan infeksi. Lalu di sini ada identifikasi masalah COVID-19. Yang pertama adalah kontak langsung dengan pasien COVID-19. Lalu yang kedua dengan penggunaan APD yang tidak optimal. Lalu yang ketiga ada kelelahan kerja. Lalu yang keempat adalah kurangnya kontrol lingkungan. Lalu apa saja dampaknya? Di sini ada tiga dampak, yaitu pertama infeksi, long COVID, sama kematian. Nah, di sini mapping dan kode hazard dari jurnal. Yang pertama ada jenis hazard dari permasalahan ini yaitu biological hazard. Nah, di sini mappingnya itu termasuk ke kode order hazard atau yang black. Nah, di black ini berada di level kedua dari hazard. Nah, terus kategori dari dampak ini itu termasuk ke kategori kelas A atau jangka panjang. Lalu solusi dari jurnal COVID-19. Yang pertama menggunakan APD lengkap. Lalu yang kedua vaksinasi. Lalu yang ketiga screening tenaga kesehatan. Lalu yang keempat adalah perbaikan ventilasi. Nah, solusi dari kita adalah kita harus memonitoring kelelahan. Lalu yang kedua sistem tracking pasien. Lalu yang ketiga ada audit K3. Baik, kita masuk ke studi kasus yang kedua yang berjudul Evaluation of Medication Error in Nursing During the COVID-19 Pandemic. Jadi kasus dari jurnal ini itu yang pertama, perawat melakukan kesalahan pemberian obat saat pandemi. Lalu yang kedua, kesalahan meningkat saat shift malam. Yang ketiga yaitu faktor utama dari kelelahan dan beban kerja tinggi. Nah, di sini terdapat fakta penting. Yang pertama adalah 80% lebih tenaga medis pernah mengalami error. Lalu yang kedua, error terjadi pada proses pemberian obat. Lalu di sini adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah yang sering itu dosis obat salah. Lalu yang kedua ada obat tertukar. Yang ketiga kesalahan input system. Lalu yang keempat adalah kurangnya komunikasi tim. Nah, apa saja dampaknya itu bila terjadi itu semua? Dampaknya adalah cedera pasien dan berakibatkan kematian. Nah, di sini terdapat mapping dan kode hazard dari medication error. Nah, kode yang terdapat dari medication error ini termasuk ke kode order hazard atau black, yang dimana kode ini berada di level kedua. Nah, kategori dari dampak ini itu termasuk ke kategori B, yang dimana dia itu lebih langsung ke keselamatan. Nah, di jenis hazardnya itu termasuk ke psikososial hazard dan manajemen hazard. Nah, lalu di sini yang terakhir ada solusi dan kesimpulan. Solusi dari jurnal mengatasi medication error dilakukan dengan cara menerapkan barcode medication system, yaitu sistem memindai barcode yang pada pasien dan obat untuk memastikan ketepatan pemberian obat sehingga mengurangi kesalahan. Selain itu, digunakan juga metode double check, yaitu pemeriksaan ulang oleh dua tenaga medis sebelum obat diberikan, khususnya untuk obat yang berisiko tinggi sehingga dapat meminimalkan kesalahan fatal. Jurnal juga merekomendasikan penggunaan e-prescription atau resepsi elektronik menggantikan resep manual sehingga dapat menghindari kesalahan akibat tulisan yang tidak terbaca dan meningkatkan akurasi pemberian obat. Sementara itu, solusi dari kami adalah untuk mengembangkan sistem berbasis teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan atau AI
untuk mendeteksi kesalahan resep secara otomatis, misalnya jika terdapat dosis yang tidak sesuai atau interaksi obat yang berbahaya. Selain itu, seperti dosis yang berlebihan atau frekuensi pemberian yang tidak sesuai. Terakhir, diperlukan perhatian rutin tenaga medis terkait keselamatan pasien. Lalu ada penggunaan sistem digital agar dapat meningkatkan kompetensi dan mengurangi kesalahan manusia dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, kelompok 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatnya 5